Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4 tema 8 subtema 1 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 8 subtema 1 pada pembelajaran ke-1 halaman 2. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Nah, untuk mengetahuinya silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Asal Mula Telaga Warna pada halaman 2. Setelah selesai membaca bacaan yang berjudul Asal Mula Telaga Warna, kemudian kita ke halaman 4 untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di depan. Nomor 1. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yaitu Raja, Permaisuri, dan Putri Raja. Nomor 2. Di mana Raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di hutan. Nomor 3. Apa hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung. Kalung tersebut terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Nomor 4. Mengapa Permaisuri bersedih dan menangis? Permaisuri bersedih dan menangis karena sang putri menolak kalung yang akan dipakaikan Permaisuri ke lehernya. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai sehingga Permaisuri bersedih dan menangis. Nomor 5. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri dalam cerita tersebut kurang baik karena terlalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Dia tumbuh menjadi putri yang manja dan kasar. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 5. Ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna. Berceritalah di depan guru dan teman-temanmu. Ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi, carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Lakukan kegiatan ini bersama teman-teman sebangkumu. Diskusikanlah informasi yang kalian peroleh. Kemudian tulislah informasi yang kamu peroleh.
Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 5. Cerita fiksi. Fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi yang dengan kata lain tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Jadi cerita fiksi adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Ciri-ciri cerita fiksi: 1. Bersifat rekaan atau imajinasi pengarangnya. 2. Memiliki kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. 3. Bahasanya bersifat konotatif atau bersifat sindiran. 4. Tidak memiliki sistematika yang baku. 5. Sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Dan 6. Memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Kemudian pada Ayo Mencoba halaman 7, silakan adik-adik melakukan kegiatan percobaan. Adapun alat dan langkah-langkah kegiatan dapat adik-adik lihat pada halaman 7 dan 8. Berikutnya pada Ayo Menulis halaman 8, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apa yang terjadi pada saat meja didorong? Saat didorong, meja itu akan bergerak. 2. Kemana arah meja saat didorong? Saat didorong, meja itu bergerak ke depan atau menjauh. 3. Apa yang terjadi pada saat meja ditarik? Saat ditarik, meja itu akan bergerak. 4. Kemana arah meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak ke belakang atau menjauh. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 9. Bersama kelompokmu diskusikan tentang perbedaan gaya dan gerak. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 9. Perbedaan gaya dan gerak. Nomor 1. Gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan, kedudukan, atau bentuk. Contoh, misalnya dorongan atau tarikan. Seseorang mendorong meja dengan gaya tertentu sehingga menyebabkan benda bergerak. 2. Gaya sebenarnya merupakan sesuatu yang abstrak karena yang dapat dirasakan oleh indera berupa akibat yang ditimbulkan gaya tersebut. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Contoh, bermain panahan. Kita memanfaatkan karet yang direnggangkan untuk memudahkan anak panah terlontar jauh dan cepat. Gerak merupakan realisasi dari gaya. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.